tipenya deadliner. Suruh buat makalah, sedangkan kita itu belum praktek apa-apa, jadi nggak begitu paham. Menurutku yang paling susah itu teknik reaksi kimia, TRK. Belajarnya paling lama ya 15 menit cuma. Saat pembelajaran kuliah itu berlangsung ya diperhatikan benar-benar. Ya di atas 3,1 lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Himatek episode keempat dengan judul Hai, pinjam otaknya dong. Namun sebelum itu kita kenalan dulu yuk. Oke, kenalin semua. Nama aku Farhan Abduri. Aku dari Teknik Kimia 2018. Oke. Aku asli Lumajang. Seperti itu. Oke, siap. Makasih Farhan. Halo, kenalin semua. Aku Evi Nabila Gianita dari Tekim Angkatan 2018, asal dari Jember. Oke, selamat datang Evi. Next dari Angkatan 19 dong. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaludin dari Tekim 19 asal Jember. Siap, terima kasih Rizal. Selanjutnya dari Angkatan 20. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Dujanwarta, biasa dipanggil Arta. Saya berasal dari Kabupaten Lumajang. Oke, sampai di sama kayak Farhan. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Pramudia Senarto. Saya dari Tekim Angkatan 2020. Saya dari Ngawi. Terima kasih semuanya udah perkenalan satu-satu ya. Kita langsung saja ke pertanyaan podcastnya. Yang pertama, aku tanya ke yang angkatan tua dulu lah. Yaitu ke Farhan. Secara garis besar, matkul Tekim yang paling susah menurut Farhan? Matkul Tekim yang paling susah ya, sepanjang aku nempuh pendidikan di Tekim ya, sampai semester 6 ini, menurutku yang paling susah itu teknik reaksi kimia, TRK. Teman-teman nyebutnya itu TRK. Soalnya emang mungkin dari tenaga pengajarnya itu belum bisa beradaptasi dengan mahasiswanya gitu, kurang sesuai sama karakternya mahasiswa Tekim gitu. Nah, tapi kalau menurutku itu emang dari materinya itu ya cukup rumit gitu dibanding dengan materi yang lain gitu, kayak mungkin ATK atau ya kayak termo itulah gitu, itu lebih susah TRK kalau menurutku itu sih dari pendapatku gitu. Oh, jadi berarti kalau dari Farhan itu seperti faktor dari tenaga pengajarnya ya, ya emang menyesuaikan sama karakter dari mahasiswa. Kalau dari Evi sendiri, matkul Tekim yang menurutmu secara garis besar paling susah apa? Kalau menurutku itu sama kayak Farhan tadi, jadi selama sampai semester 6 ini yang paling susah itu TRK sama ATK, terutama TRK ya, karena selama pembelajaran itu dosennya itu cenderung ke mengasih teori, sedangkan aplikasi ke dalam contoh soal itu jarang. Jadi saat ujian, baik itu ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester, itu mahasiswanya itu cenderung kesulitan dalam mengerjakan soalnya, karena selama pembelajaran itu kita jarang dikasih latihan soal. Selama penempuh sampai semester 6 ini sih gitu kalau untuk TRK. Kalau untuk ATK itu menurut aku tuh juga susah di dalam pengaplikasiannya, seperti kayak neraca massa, neraca energi itu masih bingung dalam mengaplikasikan soal baik itu TS ataupun UAS, karena biasanya yang dikasih dalam contoh soal selama pembelajaran seperti itu, tapi di ujian itu terkadang berbeda, jadi terkadang mahasiswanya itu juga bingung dalam pengaplikasian di contoh soal, tapi soalnya itu berbeda dari yang sudah diajarkan, seperti itu. Oh, kalau dari Evi ini ada dua mata kuliah ya, ATK sama TRK. Di Rizaludin, menurutmu matkul Tekim yang secara garis besar itu yang menurutmu susah apa? Menurut saya sih mau dibilang susah enggaknya itu tergantung dari waktu pemberian materinya. Kan kayak matkul termo. Nah, di termo itu kan bisa dibilang susah, bisa dibilang tidak. Cuma kalau penyampaian materinya bagus, jadi bisa ngerti gitu, kitanya itu bisa ngerti. Jadi menurut saya itu semua matkul itu sama aja kalau penyampaiannya itu bagus. Tergantung dari belajarnya kita juga sih. Berarti dari pendapatnya Rizal itu harus ada komunikasi nih antara pengajar sama mahasiswanya. Dari Arta dulu deh. Itu bagaimana? Kalau dari kita ya kan masih maba. Jadi menurut saya paling susah itu yang praktikum kimia analisis, Kak. Soalnya gini, Kak, jadi kita praktikum tapi suruh membayangkan praktikumnya tidak dilakukan secara langsung. Jadi itu membuat kita itu bingung sendiri gitu, Kak. Apalagi suruh buat prosedurnya tapi tidak dilaksanakan gitu, Kak. Kalau dari saya praktikum kimia analisis. Iya ding, soalnya kan bayangkan itu emang sulit. Terus terakhir dari Ferdi, gimana matkul Tekim yang menurutmu susah selama ini yang udah kamu tempuh? Kalau sejauh sampai saat ini, ya kan saya kan baru maba juga ya Kak. Kan jadi baru merasakan yang namanya yaitu praktikum kimia analisis. Jadi seakan-akan itu kita kan baru awal-awal langsung suruh buat makalah. Sedangkan kita itu belum praktek apa-apa, jadi nggak begitu paham sama apa yang dibuat di makalah itu, Pak. Sama
mungkin sama makul matematika juga di semester 2 ini kan udah agak rumit gitu Kak. Jadi lebih teliti aja gitu. Cukup menarik. Masuk ke pertanyaan kedua ya, tips belajar, ngerjain tugas dan ngerjain ulangan. 10 dari Arta. Kalau tips belajar dari aku sih Kak, saya itu biasanya kayak membuat video pembelajaran sendiri. Jadi dari materi yang dosen berikan itu saya buat video. Dari video itu saya tonton lagi Kak. Jadi saya bisa mereview lagi materi-materi yang telah diberikan. Materi yang sudah disampaikan saya baca lagi, saya tulis lagi. Untuk mengerjakan soalnya lebih banyak menonton dari YouTube tentang trik cepatnya, tentang langkah-langkah pengerjaannya yang cepat dan yang tepat, sama banyak-banyak latihan soal dari yang dosen diberikan sama dari sumber-sumber buku gitu Kak kalau dari saya. Oh, berarti sistemnya review ya, setelah belajar kita review, belajar kita review. Terus dari Ferdi nih, dari Ferdi gimana? Kalau dari saya sendiri itu kalau misal belajar Kak itu belum ada mata kuliahnya itu dimulai. Jadi tidaknya itu saya ada angan-angan nanti bakal bahas apa. Jadi saya tahu dulu bagaimana itu materinya. Terus kalau misal mengerjakan tugas segera mungkin saya kerjakan supaya nanti nggak lupa gitu Kak. Soalnya kan takutnya malah lupa terus nggak kumpulkan gitu Kak. Nah, berarti Anda bukan tipe deadliners ya, yang mepet-mepet deadline. Cukup bagus. Dari Rizal, mana? Kalau saya tipe belajarnya itu jarang belajar itu lama. Belajarnya paling lama ya 15 menit. Cuma ya semutnya saya sih. Kalau nugas nggak pernah lama, paling ya bentar kalau di siang sampai sore. Biasanya nugas sama belajar itu khususnya di habis subuh, habis sholat subuh itu sampai matkul 6 jam 7 gitu. Selain itu ya cuma semutnya aja, maksimal 15 menit gitu. Nggak pernah lama. Berarti kalau dari Rizal ini arah mood ya, tergantung mood ya. Kalau dari Farhan, bagaimana tips belajar mengerjakan soal? Dari penjelasan ketiga narasumber tadi itu aku semuanya setuju ya. Dari Ferdi, dari Arta, dari Rizal itu aku juga setuju. Itu apa ya, cara buat belajar lah, review terus belajar sesuai mood itu pasti itu membantu banget. Tapi kita ngomong kalau masalah apa ya, tips belajar itu ya, kita ngomongin antara dua sifat nih, malas sama rajin. Selama yang aku tahu selama 6 semester ini, aku menemukan dua tipe itu, ada yang malas, ada yang rajin gitu. Kalau rajin sih oke lah, bisa lah belajar sendiri gitu ya. Tapi kalau mungkin dia tuh kurang rajin atau gimana, atau mungkin kurang bisa atau gimana, itu belajar kelompok itu sangat membantu banget gitu. Jadi teman-teman yang mungkin apa ya, temannya kesulitan atau gimana, ajalah apa dia atau mereka itu buat belajar bareng gitu, buat mereview materi bareng gitu juga. Ya kasihan juga sih kalau misalnya ada yang temannya yang kurang paham materi gitu. Itu belajar kelompok itu membantu banget gitu buat buat paham lah gitu, buat persiapan ujian ataupun tugas-tugas gitu. Nah itu kalau belajar ya. Terus kalau ngerjain tugas gitu ya, kalau ngerjain tugas itu ada dua tipe juga ini, ada deadliner sama ada yang dia itu emang rajin gitu dari awal. Kalau emang rajin ya wes, ada tugas langsung kerjain gitu ya. Tapi kalau misalnya tipenya deadliner, jangan semerta-merta oh ada tugas nanti aja lah gitu. Itu apa ya, ya emang nggak salah sih, cuma kurang baik gitu ya. Mending gini, apa kalau emang pengennya deadliner ya seenggaknya lihat dulu soalnya, lihat dulu buka soalnya, oh kayak gini, oh aku bisa, itu boleh lah apa kerjain nanti itu boleh, seenggaknya tahu dulu gitu tugasnya kayak apa. Jangan nanti H-1 atau H-2 malah nggak tahu tugasnya apa gitu, itu apa ya gimana gitu ya. Kalau rajin sih ya oke lah, apa bisa ngatur waktu sendiri gitu. Ini contoh anak rajin nih temanku, manusia paling rajin di Tekim FV gitu. Mungkin itu aja Pak. Oke, kalau dari Farhan itu walaupun kita jadi deadliners itu seenggaknya tahu diri lah apa yang akan dikerjakan untuk nantinya ya. Dari FV sendiri belajar, mencari tugas. Tips belajarku itu rata-rata sih hampir sama kayak yang sudah disebutkan ya. Tapi kalau sama bagi aku, kalau tips belajar itu saat pembelajaran kuliah itu berlangsung ya diperhatikan benar-benar. Kita itu bisa dapat Kak itu juga, kalaupun mau mereview nggak harus hari itu juga bisa, karena kan apa kita sudah memperhatikan saat pembelajaran itu berlangsung. Kemudian kalau untuk kerjain tugas, memang aku bukan tipe yang deadlineer, jadi itu kalau ada tugas ya segera mungkin untuk dikerjakan, takutnya nanti ke belakangnya itu numpuk ada tugas lagi, kita bingung sendiri kayak gitu. Terus kalau untuk ngerjain ulangan itu biasanya sebelumnya itu apa review dulu sebelum hari ulangan itu
dilakukan itu review dulu, pahami. Apalagi kalau soal hitung-hitungan, biasakan latihan soal ya, karena itu sangat membantu sekali dalam mengerjakan atau kita bisa terbiasa terhadap diberikan oleh dosen itu. Evi sangat rajin sepertinya. Oke, kalau gitu sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Aku mau tanya sama kalian semua nih, kalau boleh tahu nilai IPK kalian berapa sih? Di atas 3 lah. Alhamdulillah sangat memuaskan Kak. Alhamdulillah juga memuaskan Kak. Alhamdulillah di atas 3. Apa ya? Ya di atas 3,1 lah. Di atasnya jauh pasti kamu. Rata hitungannya kalau lulus kuliah itu cum laude semua. Last question, dalam perkuliahan ini kalian itu fokus di akademik saja atau anak organisasi atau sering ikut kepanitiaan gitu? Dari Arta? Kalau dari saya ingin fokus di kepanitiaan sama di akademik Kak. Jadi selain di itu juga saya pengen fokus di UKM UNED mengajar, karena memang suka ngajar, jadi pengen ambil bidang itu. Bagus. Nanti harus seimbang ya akademik sama kepanitiaan. Dari Ferdi gimana? Saya pribadi Kak, jadi saya itu rencananya pengennya 50-50 gitu Kak. Jadi imbang antara akademik dengan keorganisasian, agar nantinya saya itu juga ada soft skill dan juga ada akademiknya juga keangkat gitu Kak. Oke, terima kasih dari Ferdi. Dari Rizal bagaimana? Kalau dari saya itu pengennya fokus di dua-duanya. Cuma ya gitu, panitiaan itu kalau mau join itu susah, soalnya dipilihnya itu yang pengalaman-pengalaman. Sedangkan saya itu pengalamannya ya cuma di beberapa kepanitiaan, nggak terlalu banyak. Jadi susah mau masuk, cuma non akademiknya dikit, padahal pengennya dua-duanya imbang. Cukup mengenaskan, tapi nggak apa-apa lah. Dari Evi nih, akademik atau kepanitiaan atau dua-duanya? Aku sudah pernah gabung di UKM Einstein, juga pernah ikut kepanitiaan dalam acara yang dilakukan di UKM Einstein. Jadi diusahakan ya seimbang antara akademik maupun yang non akademiknya, karena untuk non akademik itu juga juga bermanfaat nantinya untuk menambah soft skill kita. Tapi pentingnya itu dalam membagi waktu. Mereka mampu, maka sebaiknya ya seimbang antara akademik maupun yang non akademiknya, seperti itu. Ya, banyak kan mahasiswa itu kalau udah fokus di panitiaan atau organisasi itu suka lupa waktu sama kegiatan harusnya yang ditempuh di perkuliahan. Oke. Dari Farhan nih terakhir, gimana Han? Jelas sih fokus di kedua-duanya itu sama-sama penting menurutku, soalnya di non akademiknya itu membangun relasi, terus belajar gimana sih cara ngomong sama orang, terus ya ngasah skill komunikasi lah gitu. Pokok cari banyak pengalaman di luar non akademik itu, di luar akademik itu ya penting banget juga. Terus di Tekim ini kegiatan akademik sama kegiatan non akademik yang bisa diikuti. Kalau non akademik kan jelas kayak tadi itu UKM, organisasi, ormawa ataupun kepanitiaan itu bisa diikuti gitu loh. Nah, sehari kita belajar juga di perkuliahan gitu. Nah, kalau kegiatan akademik itu juga lumayan banyak sih. Bisa lomba-lomba, esai, terus PKM gitu ya. Apalagi esai, KTI, PKM itu, terus ada juga ini proyeknya dosen mungkin. Kalau misalnya teman-teman nanti di chat dosen atau ditawarin proyek dosen apapun itu entah pengabdian ataupun penelitian ataupun nulis mungkin teman-teman itu diikuti ya. Itu karena emang mungkin efeknya itu bukan sekarang atau gimana nanti, tapi impactnya ke itu sih, ke mungkin skripsi gitu. Contohnya kayak penelitian dosen, hibah dosen itu rata-rata aku tanya ke cutting ya, yang sekarang penelitian itu kemarin sih udah itu ya itu enak gitu, yang udah pengalaman itu tinggal tinggal nulis doang sih, nggak pokok lebih lancar aja gitu, soalnya emang udah ada pengalaman gitu sebelumnya gitu. Mungkin itu sih kegiatan akademik ada gitu, itu sama-sama penting kalau menurutku itu sih. Terima kasih. Kalau ikut penelitian dosen, selain kita tahu tentang skripsi, kita juga dapat honorium. Oke. Nice. Betul. Baik deh kalau gitu, karena pertanyaan udah selesai semua. Makasih ya buat Farhan, buat Evi, Rizal, Arta, dan juga Ferdi. Makasih banyak atas waktunya. Aku sebagai CO host dari Mizan, terima kasih kepada kalian. See you next time di podcast selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya wes, pinter ya. See you next time. Aduh.